Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 4 kelompok 2 akan membahas tentang pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Apa saja yang akan kita pelajari? Kita akan belajar tentang penerapan teori behavioristik, teori sosial kognitif, dan teori konstruktivisme di dalam kelas. Teori belajar yang pertama adalah teori behavioristik. Teori behavioristik merupakan teori yang menekankan pada perubahan tingkah laku sebagai hasil dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Hasil pembelajaran berfokus pada terbentuknya perilaku yang diinginkan atau lebih baik. Perubahan perilaku pada teori ini dapat diukur dan dinilai secara konkret. Penerapan teori behavioristik di dalam kelas. Yang pertama adalah guru menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, mulai materi sederhana sampai yang kompleks. Yang kedua, selama mengajar, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi. Yang ketiga, jika guru menjumpai adanya kesalahan, baik pada materi maupun pada peserta didik, maka akan segera diperbaiki. Yang keempat, guru lebih aktif memberikan latihan agar terbentuk kebiasaan yang diinginkan. Dan yang kelima, guru memberikan evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Teori yang kedua adalah teori sosial kognitif. Teori sosial kognitif adalah teori yang menonjolkan gagasan bahwa sebagian besar pembelajaran manusia terjadi dalam sebuah lingkungan sosial. Seseorang akan mempelajari perilaku yang diinginkan dan tidak diinginkan dengan mengamati orang lain. Teori ini menekankan pentingnya mengamati, mencontoh, dan meniru perilaku, sikap, atau reaksi emosional orang lain dalam proses belajar. Penerapan teori sosial kognitif di dalam kelas, yaitu dalam kelas kita bisa menerapkan teori belajar sosial dengan beberapa cara. Misalnya, untuk mengajarkan materi IPS, kita bisa membawa siswa ke lokasi bersejarah secara langsung, yang pada saat itu menjadi topik pembahasan. Misalnya, Goa Selarong, untuk mengamati tempat persembunyian Pangeran Diponegoro. Jika tidak memungkinkan, cobalah untuk mencari video atau gambar yang menunjukkan lokasi dengan detail. Sambil mengamati objek-objek yang ada, kita bisa memberikan informasi terkait sejarahnya dan menumbuhkan rasa patriotisme siswa. Teori yang ketiga adalah teori konstruktivisme. Menurut Piaget, ilmu pengetahuan dibangun dalam pikiran seorang anak dengan mempertahankan dan mengubah konsep awal yang sebelumnya sudah ada, sesuai struktur kognitif yang dimilikinya. Konstruktivisme fokus pada pengetahuan yang dibangun dengan mengadaptasi informasi baru melalui pengalaman yang sudah ada. Dalam teori ini, pembelajaran tidak terfokus pada guru, melainkan menuntut siswanya untuk lebih aktif dan kreatif. Penerapan teori konstruktivisme di dalam kelas, yaitu meminta peserta didik untuk mengajukan pertanyaan mereka sendiri dan mencari jawaban atas pertanyaannya, melewati penelitian dan pengamatan langsung. Dari kegiatan ini, peserta didik akan menarik hubungan antara pengetahuan yang sudah ada dengan pengetahuan baru yang diperoleh. Akhirnya, mereka bisa menarik kesimpulan, mendapatkan informasi baru, dan mengembangkan rencana untuk penyelidikan selanjutnya. Pembahasan yang kedua adalah mengenai model-model pembelajaran apa saja yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme. Model-model pembelajaran itu adalah model pembelajaran yang pertama adalah model pembelajaran discovery learning.
Menurut Jeremy Brunner, yaitu siswa didorong untuk belajar dengan diri mereka sendiri. Siswa belajar aktif melalui konsep-konsep dan prinsip-prinsip. Dan guru mendorong siswa untuk mempunyai pengalaman-pengalaman dan menghubungkan pengalaman-pengalaman tersebut untuk menemukan prinsip-prinsip bagi diri mereka sendiri. Model pembelajaran yang kedua adalah model pembelajaran reception learning. Menurut David Ausubel, yaitu memberikan kritik terhadap discovery learning. Dia berargumen bahwa siswa tidak selalu mengetahui apa yang penting atau relevan, dan beberapa siswa membutuhkan motivasi eksternal untuk mempelajari apa yang diajarkan di sekolah. Model pembelajaran yang ketiga adalah model pembelajaran active learning. Active learning artinya adalah pembelajaran aktif. Menurut Melvin L. Silberman, belajar bukan merupakan konsekuensi otomatis dari penyampaian informasi kepada siswa. Belajar membutuhkan keterlibatan mental dan tindakan sekaligus. Pada saat kegiatan belajar aktif, siswa melakukan sebagian besar pekerjaan belajar. Model pembelajaran yang keempat adalah model pembelajaran accelerated learning. Di accelerated learning adalah pembelajaran yang dipercepat. Konsep dasar dari pembelajaran ini adalah bahwa pembelajaran itu berlangsung sangat cepat, menyenangkan, dan memuaskan. Guru agar dalam mengelola kelas menggunakan pendekatan somatik, auditori, visual, dan intelektual. Somatik dimaksudkan belajar dengan bergerak dan berbuat. Auditori adalah belajar dengan berbicara dan mendengarkan. Visual artinya belajar dengan mengamati dan menggambarkan. Intelektual maksudnya adalah belajar dengan pemecahan masalah dan melakukan refleksi. Model pembelajaran yang kelima adalah model pembelajaran kontekstual teaching and learning. Pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa, dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Pembahasan yang ketiga adalah tentang rencana untuk meningkatkan motivasi para siswa yang ada di kelas dengan gambaran-gambaran sebagai berikut. Gambaran yang pertama, kita mulai dengan seorang anak perempuan yang bernama Tania yang berumur 7 tahun. Dia memiliki kemampuan yang rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Jadi, kita sebagai seorang guru yang melihat hal tersebut adalah dapat melakukan dengan melalui pendekatan awal kepada Tania. Memberikan perhatian, memberikan pertanyaan-pertanyaan sederhana tentang suatu hal yang dia sukai, serta menunjukkan sikap yang hangat dan menyenangkan, serta memberikan kasih sayang kepada Tania. Kemudian, kita juga bisa menceritakan tentang kisah orang-orang yang sukses dengan harapan hal ini dapat membuat Tania termotivasi dan memiliki semangat untuk sukses. Gambaran yang kedua adalah tentang seorang anak laki-laki yang bernama Samuel yang berumur 10 tahun. Dia adalah seorang yang pekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Sebagai seorang guru, maka kita harus tetap memberikan dorongan kepada Samuel untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang dapat menumbuhkan tingkat kepercayaan dirinya, seperti mengikuti olimpiade. Tugas guru untuk Samuel adalah juga memberikan penjelasan bahwa gagal itu tidak apa-apa. Kegagalan itu bukanlah suatu peristiwa yang fatal dilakukan. Kegagalan adalah gerbang menuju kesuksesan. Dari kegagalan itu, maka dapat kita gunakan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan ke depannya. Gambaran yang ketiga adalah dari seorang anak perempuan yang bernama Sandra yang berumur 13 tahun.
Dia adalah anak yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan teman-teman mereka. Sebagai seorang guru, maka Sandra diberitahu bahwasannya meremehkan keterampilan teman-teman itu adalah hal yang tidak baik. Bagaimanapun, mereka itu adalah sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Sesama makhluk harus saling menghormati dan menyayangi. Apabila Sandra merasa keterampilannya jauh melebihi teman-temannya, maka Sandra harus bersyukur dan berusaha tidak sombong, sehingga Sandra akan tumbuh dengan jiwa dan hati yang baik dan besar. Gambaran yang terakhir adalah dari seorang anak laki-laki yang bernama Robert yang berusia 16 tahun. Dia menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tengah tinggal bersama dengan bibinya. Dengan mengetahui keadaan yang seperti itu, maka rencana kita sebagai seorang guru adalah dengan memberikan pemahaman bahwasannya Robert kelak akan tumbuh dan berkembang. Usia akan bertambah, maka Robert harus menjadi anak yang mandiri, mempunyai cita-cita dan semangat yang tinggi, agar kelak Robert bisa menjadi orang yang sukses. Dan menjelaskan cara sukses itu bagaimana. Robert harus selalu berusaha, berikhtiar, dan jalan terbaik untuk menuju kesuksesan. Sekian penjelasan dari kami. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.